Taman Wisata Alam Sibolangit di Liserdang, Sumatera Utara memiliki luas 24,8 hektar. Sempat ditutup sejak tanggal 26 Maret 2020 dan dibuka kembali di bulan Oktober 2020 oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Reaktivasi TWA Sibolangit ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, tentu saja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pandemi COVID-19. Tidak hanya gencar mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya konservasi lingkungan sekitar dan juga hutan di kawasan Sibolangit, Taman Wisata Alam Sibolangit ini juga melestarikan budaya Karo dengan membina kelompok sadar wisata yang terdiri dari ibu-ibu dan remaja. Mereka menjual tanaman hias untuk berbagai kegiatan kerelawanan mereka di bidang pelestarian lingkungan. Tidak hanya kelompok sadar wisata, duta-duta pariwisata dan lingkungan muda juga diajak bekerja sama untuk mengampanyekan pentingnya pelestarian lingkungan, khususnya menjawab permasalahan sampah, dampak buruk sampah bagi lingkungan khususnya hutan, dan juga pelestarian satwa liar dan langka. Pemirsa, sampah menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat global. National Geographic melaporkan masing-masing kota di dunia setidaknya menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton setiap tahun. Diperkirakan oleh Bank Dunia, pada tahun 2025 jumlah ini bertambah hingga 2,2 miliar ton. Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN Februari lalu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumut, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Resort Konservasi Wilayah Cagar Alam Taman Wisata Alam Sibolangit, Sumatera Utara, mengadakan edukasi konservasi lingkungan bagi masyarakat Sibolangit yang umumnya terdiri dari pelaku wisata alam. Sudah hadir bersama saya Pak Samuel Siahaan selaku Kepala Resort TWA Sibolangit, Sumatera Utara. Kita sapa bersama ya. Horas Pak. Horas, apa kabar? Sehat. Sehat ya Pak ya? Ya. Bagaimana situasi pandemi agak pengaruh dengan pekerjaan Bapak sehari-hari? Iya, sangat berpengaruh dengan kondisi pandemi, tingkat kunjungan juga berkurang ke Taman Wisata Alam Sibolangit. Namun itu pun tetap ada kunjungan. Tetap aja ada ya Iya. Pak? Rata-rata dari mana Pak? Umumnya dari Kota Medan dan sekitarnya, dan daerah Kecamatan Sibolangit. Pak Samuel, sebelum kita lebih jauh bicara masalah sampah di Sibolangit ya, Sumatera Utara, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak kembali pada sejarah tercetusnya Hari Peduli Sampah Nasional ataupun HPSN, yakni peristiwa tragis di Cimahi ya Pak ya, Jawa Barat, di mana sampah ternyata menjadi mesin pembunuh ratusan warga di sana. Seperti apa sebenarnya sejarah tercetusnya HPSN ini Pak? Jadi Mbak Manda, tercetusnya Hari Peduli Sampah Nasional itu sebenarnya karena peristiwa kelam pada tanggal 21 Februari 2005 yang lalu, pas dini hari waktu itu di tempat di TPA Leu Gajah, Cimahi, Jawa Barat, di mana gunungan sampah itu menewaskan seketika lebih kurang 100 orang lebih tewas dan rumah juga dampak akibat sampah itu. Jadi berkat insiden itulah menjadi dasar Kementerian Lingkungan Hidup kala itu mencetuskan Hari Peduli Sampah Nasional. Baik, sekarang kita bicara Sumatera Utara, sendiri tempat tinggal kita saat ini. Akhir tahun lalu Pak Samuel, kita sama-sama tahu Medan dan juga beberapa wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Deli Serdang ya, wilayah Sibolangit juga masuk ke Kabupaten Deli Serdang ya Pak ya. Ini juga terkena bencana banjir. Nah, pasti ini tidak juga lepas dari permasalahan sampah ya Pak ya. Selain sampah, bagaimana dengan kondisi hutan di Sibolangit? Jadi sebenarnya saya ralat dulu Mbak ya, jadi untuk Desember lalu terjadi longsor utamanya di daerah Sibolangit umumnya. Kalau banjir tidak, cuma karena memang di
Kecamatan Sibolangit terjadi longsor, khususnya di daerah Cagar Alam TWA Sibolangit, memang karena kondisi saat itu curah hujan sangat tinggi dengan durasi yang cukup lama. Itu pun terjadi di daerah yang bertopografi curam umumnya. Tapi untuk kondisi hutan sendiri di kawasan Kecamatan Sibolangit relatif baik. Oh, berarti masih kondisinya baik gitu ya Pak. Nah, bagaimana sikap masyarakat di Sibolangit, khususnya di sekitar TWA Sibolangit itu terhadap sampah gitu? Bagaimana sikap mereka memandang sampah atau perilaku mereka terhadap sampah? Masih suka sembarangan Pak buang sampah? Memang untuk sikap masyarakat di daerah Kecamatan Sibolangit sebenarnya sudah mulai mengarah ke kepedulian gitu. Memang dari tingkat kecamatan sudah ada tim untuk kebersihan untuk mengelola sampah sendiri. Di samping masyarakat-masyarakat yang memang kita sudah edukasi agar tetap membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah itu sendiri. Memang ada beberapa orang yang memang belum peduli terhadap sampah, tapi namun pun kita secara terus-menerus, secara bertahap mengedukasi masyarakat agar lebih kita peduli terhadap sampah itu sendiri. Ya, sejak tahun 2018 TWA Sibolangit ini menjadi role model edukasi dan konservasi lingkungan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera. Program apa saja sih Pak yang dilakukan? Jadi untuk Taman Wisata Alam Sibolangit sebagai role model edukasi konservasi lingkungan sudah beberapa banyak kegiatan yang telah dilakukan. Yang pertama seperti edukasi sampah, kampanye sampah yang saat ini kita memang gaungkan, memang tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi semua kita bergerak untuk peduli sampah. Terus yang kedua ada beberapa kegiatan pendidikan penyuluhan konservasi sumber daya alam. Nah, kita tujukan kepada anak-anak sekolah di sekitar kawasan TWA dan Cagar Alam Sibolangit dan kepada masyarakat juga. Dan juga sejak tahun 2017 yang lalu, Balai Besar KSDA Sumatera Utara sudah mengadakan kerjasama dengan SMP Negeri 2 Sibolangit dan SD di sekitar untuk memahami pentingnya konservasi sumber daya alam. Terus yang ketiga kita juga ada beberapa kegiatan patroli kawasan konservasi agar terjaga kelestariannya serta memandu wisata yang berkunjung ke Taman Wisata Alam Sibolangit. Nah, itu juga bagian kegiatan kita sebagai role model. Terus yang selanjutnya juga ada kegiatan untuk penyelamatan satwa. Nah, jadi kalau di TWA Sibolangit ada pusat penyelamatan satwa yang memang satwa-satwa yang direscue atau diserahkan masyarakat yang khususnya yang dilindungi memang diselamatkan di situ. Itu adalah bagian kegiatan kita sebagai role model dan mengedukasi kepada masyarakat agar tidak memelihara satwa yang dilindungi. Nah, kalau ada satwa yang dilindungi boleh langsung diserahkan ke Balai Besar KSDA Sumatera Utara atau langsung diantar ke pusat penyelamatan satwa di Taman Wisata Alam Sibolangit. Contohnya Pak, contohnya yang biasa dipelihara oleh warga dan seharusnya itu diserahkan kepada pihak Bapak gitu di TWA Sibolangit, contoh satwanya yang bagaimana? Jadi dari pantauan kami dan selama berdirinya PPS Sibolangit sejak tahun 2016, umumnya masyarakat itu memelihara jenis satwa yang dilindungi seperti berbagai jenis elang, ada juga kakak tua jambul kuning, terus kukang, terus ada juga siamang, terus rangkong juga ada juga, terus burung rangkong. Iya, burung rangkong juga ada. Itu langka sekali Pak. Langka, termasuk banyakan itu dari wilayah timur Pak. Jadi Balai Besar KSDA Sumatera Utara sudah mentranslokasi atau kembalikan ke habitatnya beberapa waktu yang lalu. Berarti ini kesadaran warga juga sendiri untuk menyerahkan atau pihak Bapak yang mendatangi mereka Pak? Ada beberapa memang masyarakat secara sadar menyerahkan kepada Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan ada tim rescue dari Balai Besar KSDA Sumatera Utara untuk mengecek keberadaan satwa itu berdasarkan laporan dari masyarakat. Dan ada call center-nya, Mbak. Oh baik, berarti kalau di sekitar saya saya lihat gitu, saya bisa lapor ke BKSDA? Gitu. Iya, bisa langsung, Mbak. Baik. Jadi langsung melalui call center atau petugas, atau langsung mungkin ke Taman Wisata Alam Sibolangit yang memang posisi pusat penyelamatan satwanya ada di sana. Ya baik.
Pak, Sibolangit ini kan kawasan wisata alam. Banyak pelaku wisata yang bergantung hidupnya pada alam ini gitu ya Pak. Ya kan banyak yang punya mengelola kawasan pemandian yang di pinggir sungai di Sibolangit yang sungainya begitu jernih. Bagaimana menurut Bapak kesadaran mereka dalam menjaga alam? Jadi untuk daerah Sibolangit khususnya memang banyak wisata alam, khususnya sungai. Dalam menjaga alam kita secara berkala mengedukasi mereka agar menjaga kelestarian alam, karena memang alam itu dengan kita jaga akan memberi dampak yang baik bagi kita. Jadi ada beberapa program yang kita tularkan kepada pelaku wisata agar pertama peduli terhadap alam melalui gerakan seperti menanam pohon, terus aksi bersih sampah sepanjang sungai. Nah, jadi dan juga kepada pelaku wisata kita mengarahkan agar lebih dalam pengelolaan sampah itu mengolah sendiri sampahnya, memilah sampah sendiri. Nah, itu selalu kita arahkan kepada pelaku wisata. Dengan wisata yang bebas dari sampah, niscaya akan kunjungan wisata ke depannya lebih banyak dan baik lagi. Nah, kita jeda dulu Pak Samuel, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Baik pemirsa, seperti apa semangat warga Sibolangit dalam melestarikan alam yang memberi mereka kehidupan? Kita saksikan liputannya berikut ini. Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional setiap bulan Februari, Taman Wisata Alam Sibolangit yang telah menjadi role model edukasi konservasi lingkungan sejak tahun 2018 oleh Balai Besar KSDA, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mengadakan aksi pungut sampah yang dihadiri kelompok sadar wisata dan juga relawan pelestarian lingkungan. Mereka menemukan banyak sekali sampah yang ada di pinggir jalan raya menuju Taman Wisata Alam yang langsung berbatasan dengan hutan. Selain aksi pungut sampah, mereka juga diedukasi tentang cara pemilahan sampah dengan konsep 3R, reduce atau mengurangi penggunaan sampah plastik, reuse atau menggunakan kembali sampah yang masih dapat dimanfaatkan, serta recycle atau mendaur ulang sampah. Berbagai lapisan masyarakat Sibolangit hadir pada acara ini dan antusias menjaga alam. Karena mereka sadar, sebagai pelaku dan pengelola kawasan wisata alam Sibolangit, mereka harus menjaga kelestarian hutan dan alam. Pak Samuel, sampah jenis apa saja yang banyak ditemukan di kawasan Sibolangit, khususnya di sekitar TWA Sibolangit yang sering dikunjungi ya Pak? Iya. Jadi untuk jenis sampah yang sering kita lihat dan memang sering kita lakukan aksi untuk memungut sampah itu adalah sampah kantong plastik dan memang botol minuman kemasan plastik juga. Umumnya itu yang sering kita temukan. Jadi mungkin ada masyarakat yang membuang ataupun pengendara membuang sembarangan gitu. Itu untuk dua jenis yang itu. Jadi kalau kita khususnya pengunjung yang datang ke Taman Wisata Alam Sibolangit, selalu kita mengedukasi mereka setiap yang berkunjung. Yang pertama memang kita agar para pengunjung itu tidak membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Jadi kita udah ada langsung sampah memang pemilihannya langsung. Itu yang pertama. Yang kedua kita mengajak juga pengunjung agar memang mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, itu salah satu. Jadi harapannya juga kalau bisa pengunjung membawa tempat makanan dan botol minuman sendiri gitu ya. Supaya ini salah satu dari kepedulian kita atau sebagai solusi juga mengurangi penggunaan sampah plastik. Iya. Nah itu dia pemirsa, jadi kalau kita mengunjungi ya nggak mesti juga harus taman wisata alam begitu ya, tapi juga dimanapun gitu ya Pak ya. Langkah baiknya kalau kita menggunakan tempat makanan dan minuman kita sendiri gitu. Ini dalam rangka untuk zero waste ya Pak ya. Nah
Pak, tadi di tayangan juga kegiatan untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional ini macam-macam ya yang dilakukan oleh TWA Sibolangit. Ada kampanye sampah dan juga perlindungan satwa liar yang dilakukan. Nah, ada satwa jenis apa saja sih Pak yang harus dilindungi, yang khas terdapat di Sibolangit? Jadi untuk satwa yang khas dan dilindungi TWA Sibolangit itu adalah jenis seperti ada kukang, benturung, kancil, dan jenis-jenis lain seperti juga burung seperti julang emas. Untuk daerah Sibolangit umumnya yang memang jenis satwa yang dilindungi. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan safari malam untuk pengamatan hidupan liar, jadi satwa-satwa seperti kukang, benturung itu bisa kita lihat di malam hari gitu. Aktivitasnya kan pagi hari juga. Kadang kita lihat jejaknya dan suaranya. Dan kadang-kadang kita bisa melihat langsung. Oh, baik. Nah, adakah keadaan sampah yang misalnya dibuang di sekitar hutan gitu Pak, di sekitar TWA Sibolangit itu yang memengaruhi, ini sampah bisa memengaruhi habitat satwa liar itu nggak Pak? Nah, sebenarnya sampah itu bisa mempengaruhi gitu ya. Dengan kondisi sampah yang ada itu akan mempengaruhi dia tingkat kestresannya dan mungkin habitatnya itu akan terganggu, di mana nanti satwa itu akan bisa beralih ke tempat lain gitu. Memang tipe satwa itu lebih nyaman dia dihidup tanpa ada pengaruh sampah gitu. Nah, jadi ternyata berpengaruh itu. Jadi bisa menjadi stres kalau mungkin seperti di PPS satwa kita yang kita rescue, kalau ada sampah dia akan berpengaruh tingkat kestresan satwa itu. Makanya kita upayakan untuk daerah Sibolangit secara bertahap dan secara terus-menerus untuk mengkampanyekan bebas sampah. Kita jeda lagi Pak, kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa kata mereka tentang realisasi Sibolangit Peduli Sampah? Kita dengarkan dalam tayangan berikut ini. Bahwa TWA Sibolangit ini kan selain dia wisata, dia di sini juga ada pusat penyelamatan satwa. Dan selama ini Scorpion sebagai bermitra dengan BKSDA dalam hal-hal penyelamatan satwa, ketika kita melakukan rescue, satwa itu kita titipkan ke PPS Sibolangit. Kemudian akan direhab, dicek, setelah layak maka akan dilepas liarkan ke habitatnya. Iya, jadi betul kita memang menetapkan TWA Sibolangit sebagai role model untuk edukasi lingkungan, edukasi konservasi. Kita tahu daerah ini sampai ke Brastagi ke atas kan adalah kunjungan wisata. Kemudian di sekitar sini juga ada SMP, itu menjadi binaan kita, termasuk beberapa SD di sekitar kawasan ini. Jadi kita mendidik, membawa anak-anak sekolah juga dididik di sini seperti apa dalam pengolahan sampah, pengetahuan tentang konservasi, pengetahuan tentang satwa-satwa liar maupun flora-flora seperti itu. Jadi kita kasih juga ilmunya. Ya, kami lah selaku relawan sangat mendukung kegiatan yang kayak gini. Ya, jadi kami mengharapkan agar ini jangan prioritas saja gitu. Jadi kami mengharapkan agar ya seterusnya lingkungan hidup kita ini terjaga dengan baik. Supaya ya untuk masa depan anak dan cucu. Itulah yang kami harapkan dari relawan. Pak Samuel, apa pesan Bapak untuk para pelaku wisata dan juga wisatawan nih khususnya yang domestik ya, untuk yang mereka itu suka datang berkunjung ke Sibolangit, karena Sibolangit ini jaraknya relatif dekat dengan kota Medan, jadi banyak juga yang datang ke sana ya Pak ya. Nggak pernah sepi Pak, nggak pernah sepi pengunjung ya? Ada juga seperti itu. Apa pesan Bapak untuk mereka? Oh, jadi kalau untuk pesan kami untuk para pengunjung yang datang ke Taman Wisata Alam Sibolangit ataupun kawasan wisata alam lainnya yang berada di Kecamatan Sibolangit, kami menghimbau agar lebih kita menjaga alam dan lingkungan, tidak merusak alam lingkungan itu dengan seperti hal-hal yang sepele sebenarnya, membuang sampah sembarangan. Jangan. Jadi kita lebih khususnya sampah kita bisa mengelolanya dengan menaruh ke tempat sampah yang ditentukan, atau
yang paling ngetren sekarang kita mengurangi penggunaan sampah plastik, terus penggunaan tempat-tempat belanja kita bawa sendiri dari rumah. Itu salah satu pesan kepada pengunjung, dan khusus tempat makanan dan minuman. Nah, jadi silakan bawa aja sendiri. Jadi salah satu untuk mengurangi dampak penggunaan plastik. Terus mungkin kepada pesan kami kepada pengunjung yang datang ke TWA Sibolangit atau wisata alam lainnya yang berada di Kecamatan Sibolangit. Ya, kalau kepada pelaku wisata yang mengelola wisata alam khususnya yang di pinggir sungai begitu Pak, yang pemandian, yang mereka juga rentan terkena banjir bandang. Jadi, apa pesan Bapak? Pesannya sebenarnya kepada pelaku wisata itu agar mengelola sampah dengan bijak, tidak membuang sampah sembarangan. Terus untuk pengelola wisata juga agar menjaga lingkungan. Jadi sepanjang bantaran sungai itu kita wajib menanam pohon, khususnya pohon-pohon yang memang habitatnya untuk menjaga terkikisnya sungai. Jadi pohon juga itu harus perlu kita jaga lingkungan juga. Mungkin tempat-tempat mereka agar memenuhi standar yang ramah lingkungan dan kaidah-kaidah terhadap pendirian bangunan di pinggiran sungai. Tidak terlalu dekat dengan sungai, harus bisa mengatur jarak antara sungai dengan tempat-tempat atau pemondokan yang dibangun oleh pengelola wisata. Ya. Jadi Taman Wisata Alam Sibolangit, Balai Besar KSDA Sumatera Utara selalu konsen untuk acara-acara konservasi dan lingkungan untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Yuk mari kita jaga sumber daya alam kita, bahwa sumber daya alam kita jaga ini akan memberi manfaat dan memberi kehidupan bagi kita, khususnya bagi pemirsa dan masyarakat di sekitar, dan khususnya Kota Medan dan sekitarnya juga ada pengaruh dengan menjaga alam kita bersama-sama. Ya, baik Pak Samuel Siahaan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di studio Selasar Budi. Mudah-mudahan sukses dengan programnya ke depan, dan mudah-mudahan bank sampah segera terwujud di Sibolangit ya Pak ya. Ya. Baik pemirsa, mari kita bangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan sampah, mulai dari cara yang paling sederhana sekalipun, dengan menerapkan prinsip 3 ataupun 5R misalnya, yaitu reduce, reuse, recycle, refuse, dan replan. Refuse atau menolak penggunaan plastik saat berbelanja dan menggantinya dengan kantong ramah lingkungan misalnya, itu saja sudah menyelamatkan bumi tempat kita berpijak. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya, sampai jumpa.